Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran yang inovatif. Sebelumnya, apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Model ini mencakup berbagai langkah, teknik, serta strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Secara umum, model pembelajaran merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengatur interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran dalam upaya untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Menurut beberapa ahli, model pembelajaran dapat diartikan sebagai berikut. Ernst 2012 mendefinisikan model pembelajaran sebagai pendekatan atau pola yang digunakan guru untuk merancang dan mengelola pengalaman belajar siswa. Model ini berfokus pada metode dan teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Joyce and Weil 2004 menyatakan bahwa model pembelajaran adalah pendekatan sistematik untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan menurut Sanjaya tahun 2009, mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka atau pola dasar dalam kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pertama, kita akan membahas model pembelajaran langsung atau direct instruction. Model ini berfokus pada pemberian instruksi langsung dari guru kepada siswa, dengan penekanan pada pengajaran eksplisit dan struktur yang jelas. Ciri-cirinya, guru memberikan penjelasan yang jelas dan sistematis. Siswa mengikuti langkah-langkah yang ditentukan. Model ini sangat terstruktur dan berfokus pada pengajaran pengetahuan dasar atau keterampilan. Contohnya, guru menjelaskan materi pembelajaran, memberikan contoh, dan kemudian meminta siswa untuk melaksanakan latihan yang dipandu. Kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model ini menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Ciri-cirinya, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau memahami materi. Setiap kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok, menumbuhkan keterampilan sosial dan komunikasi. Contohnya, teknik jigsaw, di mana siswa dalam kelompok saling mengajari bagian-bagian yang berbeda dari materi yang sama. Ketiga, model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Model ini berfokus pada penggunaan masalah nyata sebagai titik awal untuk pembelajaran. Siswa diberi masalah untuk diselesaikan, yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Ciri-cirinya, menggunakan masalah dunia nyata sebagai dasar pembelajaran, siswa bekerja secara kolaboratif untuk mencari solusi, guru berfungsi lebih sebagai fasilitator daripada instruktur langsung. Contohnya, dalam pelajaran sains, siswa diberi masalah tentang perubahan iklim dan diminta untuk mencari solusi atau rekomendasi berdasarkan data dan penelitian. Keempat, model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model ini melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks yang berlangsung dalam waktu yang panjang, dengan tujuan untuk menciptakan produk akhir atau solusi nyata. Ciri-cirinya, siswa bekerja pada proyek yang melibatkan penelitian, penerapan, pengetahuan, dan produksi sesuatu. Pembelajaran berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dalam minggu ataupun bulan. Hasil proyek dipresentasikan atau dipamerkan di akhir. Contohnya, siswa merancang dan membuat sebuah aplikasi komputer, pameran seni, ataupun penelitian ilmiah. Kelima, model pembelajaran inquiry atau inquiry-based learning. Model ini berfokus pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui proses bertanya, mengeksplorasi, dan meneliti fenomena. Ciri-cirinya, mengembangkan rasa ingin tahu siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban, dan pembelajaran bersifat terbuka, di mana jawaban atau solusi mungkin belum diketahui dari awal. Contohnya, dalam pembelajaran sains, siswa melakukan eksperimen untuk memahami suatu konsep fisika atau biologi, sambil berfokus pada pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Keenam, model pembelajaran konstruktivistik atau constructivistic learning. Berdasarkan teori konstruktivisme, model ini berfokus pada pembelajaran yang aktif, di mana siswa membangun pengetahuan baru dengan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada.
Contohnya, siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, pengetahuan dibangun secara bertahap oleh siswa melalui pengalaman, dan pembelajaran sangat tergantung pada konteks dan pengalaman pribadi siswa. Contohnya, siswa mempelajari konsep matematika dengan menggunakan benda-benda nyata untuk membantu mereka memahami prinsip-prinsip seperti pembagian atau perkalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.